Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada khususnya teman-teman pengurus pesantren Mazhab Ciputat wa nahusu bizikri Kiai Dani ya, Sinai. Jadi Dani Sinai kita panggilnya. Karena saya baru saja dikasih buku yang menurut saya ini hanya orang-orang yang punya zauq ilmuwan tinggi, terjemahan beliau gitu ya. Terima kasih Bang Dani. Hari ini saya di waktu itu ceritanya itu tiba-tiba saya disuguhkan untuk mengisi Surawardi oleh Bang Pahru, guru saya juga itu Bang Pahru. Nah, terus kebetulan disuruh ngisi tentang Surawardi. Nah, hari ini saya akan coba berupaya bagaimana kita mendiskusikan Surawardi itu sebagai filsuf, sebagai pemikir yang tidak hanya dari sisi ajaran-ajaran doktrinnya saja, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Surawardi ketimbang misalnya yang sangat populer misalnya Ibnu Sina gitu ya, atau Mullah Sadra, atau bahkan teolog Abu Bakar Ar-Razi misalnya, Ibnu Rushd. Siapa lagi yang Anda tahu yang populer? Siapa? Al-Maturidi, teolog ya. Tapi kalau filosof, Surawardi bukan hanya pada level di antara kita, saya izin diri ya, di antara kita, tapi juga diskurs di ruang-ruang akademik kampus. Surawardi pun seolah menjadi seperti anak bawang yang kurang mendapat ruang. Orang lebih suka bicara Ibnu Sina, orang lebih suka berbicara Al-Farabi, orang lebih suka berbicara Ibnu Rushd di dunia Sunni misalnya. Di dunia Syi'i misalnya orang lebih bicara misalnya Mullah Sadra, Alamah Toba-Tobai, Taqi Misbah Yazdi gitu ya. Atau dalam Sufi pun mereka lebih suka misalnya Ibnu Arabi gitu ya, ketimbang misalnya bicara Al-Hikam misal dan seterusnya. Nah, saya terus terang makasih kepada teman-teman panitia Yai Dani ya, dikasih tokoh Surawardi yang buat saya Surawardi sangat menyenangkan buat saya dikasih tokoh itu. Karena kalau ngomong tokoh yang lain sudah banyak ahlinya dan bicara, Surawardi adalah tokoh yang cukup genuine, otentik, tapi kurang perhatian, kira-kira gitu ya. Nah, kita akan elaborasi itu. Ini nggak bisa ya? Aduh, saya agak susah nih ininya apa, biar teman-teman ini. Bisa nggak ya in fokusnya? Oke, soalnya saya sudah copy teks-teks Arabnya gitu di PowerPoint gitu ya. Jadi udah gue pilih-pilih gitu ya. Jadi kalau nggak ini teman-teman biar bisa lihat. Jadi karena siapa sih Surawardi ya? Surawardi itu punya nama ya. Syihab Uddin Yahya bin Habasyi bin siapa? Habasyi Yahya Habasyi. Oh, Amira Surawardi. Jadi dia ini lahir tahun 545 Hijriah. Masehinya sekitar abad 11 berapa ya? 42-an kalau nggak salah ya. Saya lupa. Nah, Syihabuddin Yahya Amira Surawardi ini adalah tokoh filsuf yang membedakan ada juga namanya Surawardi tapi dia bukan filsuf tapi sufi. Namanya Abdul Qadir Surawardi, ya.
Tapi Abdul Qadir Suhrawardi adalah seorang sufi pendiri dan tarekat Suhrawardiyah. Ya, jadi dia pendiri tarekat Suhrawardiyah. Nah, ada lagi yang ketiga itu namanya Sihabuddin Umar Suhrawardi. Ya. Dia adalah murid daripada Abdul Qadir Suhrawardi, gitu ya. Jadi ada 3 yang namanya Suhrawardi. Nah, yang membedakan antara Suhrawardi filsuf dengan Suhrawardi sufi 2 lainnya biasanya lebih populer dengan gelarnya Al-Maktul. Jadi kalau you misalnya kita sebut Suhrawardi mana? Suhrawardi Al-Maktul. Oh, berarti itu yang filsuf. Oke. Kenapa disebut Al-Maktul? Al-Maktul itu artinya apa? Yang terbunuh. Ya, Maktul. Suhrawardi Al-Maktul. Nah, Suhrawardi Al-Maktul itu disebut di Al-Maktul karena dia terbunuh dan dibunuh karena faktor saat itu dianggap ya oleh para fuqaha dan orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan-pandangan Suhrawardi, karena Suhrawardi saat itu sangat dekat dengan anaknya Sultan Ayyubi, Malik Zahir kalau nggak salah namanya. Nah, Malik ini Suhrawardi ini penasehatnya. Penasehat Malik nih, putra Sultan, raja, gitu ya. Nah, kemudian karena pengaruhnya begitu besar, sebagian fuqaha dan orang-orang kelompok tertentu merasa tanda petik dianggap iri, tidak terima, gitulah. Kemudian mencoba memberikan sebuah gerakan menganggap pandangan-pandangan Suhrawardi Al-Maktul ini adalah sesat. Oke, dan menyesatkan. Nah, dia kemudian mengirim surat kepada Sultan Ayyubi ini untuk ya diprovokasi lah ya, bikin surat. Ya bukan dibikin surat sampai akhirnya diperintahkanlah kepada anaknya Malik untuk segera mengeksekusi Suhrawardi. Nah, dari situlah Suhrawardi disebut dengan gelarnya Suhrawardi Al-Maktul, yang terbunuh. Karena memang dieksekusi, dibunuh oleh Sultan Malik. Oke? Nah, itu jadi itu siapa, kalau ditanya siapa itu Suhrawardi yang filsuf? Suhrawardi Al-Maktul. Yang membedakan daripada Suhrawardi sufi yang lain. Jadi ada 3 Suhrawardi tokoh, Suhrawardi Al-Maktul, Abdul Qadir Suhrawardi, Sihabuddin Umar Suhrawardi. Yang 2 belakangan adalah seorang sufi, yang pertama adalah seorang filsuf yang kita kenal dengan Suhrawardi Al-Maktul. Oke ya? Nah, aduh sayang ini nggak bisa ya. Saya udah buat biar enak teman-teman pemetaannya ya di PowerPoint saya. Oke, kalau kayak gitu karena waktu saya terus kita berjalan ya. Nah, saya bacakan ya teks Arabnya ya. Saya sebenarnya biar kalian nih, saya membuka di cover ini satu ungkapan statement menarik dari Suhrawardi Al-Maktul. Jadi dalam kitabnya Hikmatul Isyraq ya, Suhrawardi itu memberikan muqaddimah. Muqaddimah itu pengantar. Oke. Nah, dalam pengantarnya itu ada ungkapan yang saya kutip, itu cukup menarik. Kata Suhrawardi begini. Walam yahsil li awalan bil fikri. Jadi kata Suhrawardi gak pernah buat saya, buat gua itu ya gitu ya. Yang pertama kali itu berdasarkan kognisi. Ya, rasional. Pengetahuan rasional. Bal kana husuluhu bi amrin akharin. Tetapi
saya memperoleh pengetahuan itu dengan cara yang lain. Oke? Jadi bal kana husuluhu bi amrin akhar. Tapi gue mendapat pengetahuan itu, kata Surawadi, dengan cara yang lain. Yang membedakan gue dengan caranya Ibnu Sina misalnya. Oke? Di mana dia menangkap pengetahuan, meresepsi berdasarkan akal, rasionalitas, diskursif. Gitu ya. Oke. Summa talabtu al-hujjata hatta law qata'tu an-nazra anil hujjati mathalan. Kemudian sebegitu kemudian saya mencari kemudian hujjah. Hujjah di sini bukti. Gitu ya. Bukti gitu. Hatta law qata'tu an-nazra, sampai kalau seandainya saya terputus dari an-nazra di sini adalah kontemplasi sebenarnya. Ya, kontemplasi perenungan saya anil hujjati, dari bukti misalnya, maka yusakkikuni fihi musyakkik. Tidak ada sedikit pun yang dapat meragukan keyakinan saya akan bukti tersebut. Poinnya apa? Begini, dari kalimat ini Surawadi sendiri yang mengatakan itu ya. Saya kutip dari Muqaddimah kitabnya Hikmatul Isyraq yang kita bahas. Kata Surawadi, pengetahuan itu diperoleh yang paling meyakinkan dan nggak bisa diragukan adalah kita mengalami langsung dan menangkap langsung pengetahuan itu. Berbeda dengan pengetahuan hasil kerja akal, mental. Oke? Kalau Anda melihat fenomena, realitas misalnya, awan misalnya, Anda mempersepsi fenomena itu dengan berbagai tafsir sesuai kapasitas keilmuan Anda. Betul. Oke? Dulu yakin sejauh kemudian kapasitas kompetensi lu tentang ilmu alam. Oke? Tapi buat orang yang ilmu alamnya itu rendah, maka keyakinannya pada level yang dia yakini. Oke. Artinya, keyakinan itu bukan keyakinan yang pada dasarnya sesuai dengan realitasnya. Oke. Tetapi pengetahuan yang ditangkap, dicandra berdasarkan pengalaman langsung, itu kan berarti kan tidak ada sedikit pun yang berbeda dan itu realitas secara total. Saya ambil contoh gini. Sorry sebelumnya. Ini backgroundnya anak UIN semua. Iya. Prodinya Usuluddin semua, anak Usuluddin? Enggak, macam-macam ya. Yang prodi Fakultas Ilmu Sains ada? Ada nggak? Ada, oke. Minimal kalau UIN nyambung lah ya. Saya takut ini bahasa saya nggak sampai gitu ya, mubazir gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Berbeda dengan pengetahuan yang dimaksud oleh Surawadi pengetahuan langsung. Saya ambil contoh. Kalau saya gebuk kamu ngerasain langsung nggak? Ya. Butuh konsep nggak? Nggak. Artinya realitas sakit itu langsung lo rasakan. Itulah yang disebut dengan belakangan saya jelaskan yang disebut dengan ilmu huduri. Jadi ilmu pengetahuan langsung. Nah, pengetahuan semacam itulah yang kata Surawadi pengetahuan yang hakiki. Apa yang dikatakan kebenaran selama ini oleh Aristoteles, oleh Ibnu Sina, oleh Ibnu Rushd, oleh Al-Farabi adalah pengetahuan-pengetahuan yang spekulatif yang sebenarnya tidak puguh dan tidak begitu kuat. Gitu ya. Karena itu mengetahui melalui media apa? Persepsi. Kalau nggak indra ya akal. Sementara Surawadi memilih cara lain yaitu dengan pengalaman langsung yang disebut yaitu intuisi atau zauq. Gitu ya. Nangkep ya sampai sini ya? Nangkep nggak? Oke. Jadi itu kutipan di awal sengaja saya kutip untuk menunjukkan bahwa tokoh yang akan kita diskusikan, kita bahas ini adalah tokoh yang berbeda pada zamannya. Ini tokoh sangat otentik. Oke. Dulu kan sebelumnya itu ada Al-Kindi, ya. Ada Al-Farabi, ya. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, oke. Semuanya itu gaya-gaya epistemologinya itu gaya berpikir dan pengetahuan itu sama melalui diskursif rasional. Surawadi ini unik dia. Dia datang dengan cara yang berbeda yang belum pernah dilakukan oleh filsuf-filsuf senior-seniornya. Oke ya. Jadi ini junior yang inilah yang cerdas lah, gitu ya. Adinda yang cerdas lah ini, gitu ya. Kayak kiai kita tuh. Oke? Ini Adinda yang cerdas lah, kira-kira gitu ya. Jadi seniornya itu cerdas-cerdas, hebat-hebat. Tapi seniornya itu nggak otentik, gitu ya. Nah ini kira-kira dia otentik karena hasil ada novelty, ada kebaruan di situ. Oke? Nah,
Itu poin. Kenapa penting kita ngomong Surawardi? Anda jangan pernah berbicara filsafat Islam kalau tidak kenal yang namanya Surawardi. Kalau Anda nggak kenal Al-Farabi, Anda bisa melalui Ibnu Sina. Anda nggak kenal Ibnu Sina, Anda bisa melalui Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah dan sebagainya. Minimal cara pendekatan dia dalam memperoleh pengetahuan semuanya adalah berdasarkan diskursif rasional. Oke? Tapi kalau Anda tidak kenal Surawardi, maka Anda tidak akan kenal yang namanya hakikat kebenaran, kata Surawardi. Oke? Anda telah melewati sesuatu yang asali, yang otentik. Gitu ya. Nah, udah bisa. Coba deh. Ini baru ya. Saya pindah aja deh laptop saya di sini, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan bisa ya. Sebentar. Bisa. Udah bisa. Ya, oke ya. Saya bikin PPT itu kurang estetik ya. Tapi seorang filsuf memang kita bicara substansi. Apologi. Padahal, besok Anda akan lihat dengan guru kita itu, Bang Fahru. Itu bukan hanya substansinya. Kalau bikin PPT itu saya yang udah nikah. Kalau nggak nikah itu banyak Yunda yang kejar dia itu. Oke ya. Nah, tadi ini saya kutip ya. Jadi Hikmatul Isyraq. Kebetulan saya nggak punya kitab ininya, saya punya PDF. Jadi saya copy aja gambaran covernya ya. Hikmatul Isyraq, Syairul Isyraq, Syihabuddin Surawardi, Muraji wa Taqdim In'amul Haidurah. Jadi kitab ini sedikit saya jelaskan ya, karena kita kajian kitab. Kitab ini sudah ditahqiq, ditarjih oleh dua tokoh besar. Pertama itu Henry Corbin. Henry Corbin tahu? Dia seorang pengkaji sufi, tasawuf, asal Prancis. Dan dia adalah orang pertama yang menulis serius tentang teks-teksnya Surawardi. Oke? Selain kemudian nanti ada Husain Ziyai. Ya, jadi Husain Ziyai, nanti saya kasih ada buku pengantar Husain Ziyai yang sangat menarik dan sangat bagus secara umum untuk memahami Surawardi. Nah, kemudian kedua yaitu In'am Haidurah. In'am Haidurah ini salah satu ini juga pengkaji Surawardi. Oke ya. Oke. Nah, itu jadi ini yang saya maksud tadi ya. Walam yasil li awalan bil fikri bal kana husuluhu bi amrin akhar. Summa talabtu alaihi al hujjata hatta law qata'tu an nazra anil hujjati masalan ma kana yusakkikuni bihi musyakkik. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa meragukan keyakinan gue. Oke, udah kayak cinta gitu ya. Cinta itu kan aspeknya bukan aspek diskursif. Dia sifatnya adalah huduri, hadir langsung. Makanya lu nggak bisa jelaskan secara logika kadang-kadang. Karena dia dihayati langsung. Realitas itu langsung hadir di dalam diri. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke Surawardi, saya sedikit ingin menjelaskan peta dialektika ya. 3 tokoh mazhab utama dalam filsafat Islam. Yang pertama itu ada yang namanya Ibnu Sina. Dia punya aliran peripatetik. Ini dialektika 3 tokoh ini. Saya mengambil ini bongkahan tokoh besar yang punya mazhab pengaruh besar. Saya mengkritik. Kemudian adalah iluminatif yaitu Surawardi. Oke. Yang terakhir adalah Hikmatul Mutaliyah yaitu Mullah Sadlah. Besok akan dikaji. Nah, di antara ketiga ini yang menjadi tesisnya itu adalah Ibnu Sina. Tahu teori dialektika dan filsafat. Dialektika itu begini, ya. Misalnya warna tesis itu
melahirkan antitesis, lalu sintesis. Nah, dalam filsafat itu disebut sebagai tesis itu penemuan awal. Gitu. Saya contoh gampang gini deh. Warna merah, contoh, gula, iya kan? Itu tesis tersendiri kan? Antitesisnya adalah kopi, pahit. Benar nggak? Manis lawannya adalah pahit. Oke. Sintesisnya apa? Kopi gula aren. Ngeri nggak? Nah, kopi gula aren itu adalah yang disebut sintesis, perpaduan antara tesis dan antitesis. Jadilah sebuah sintesis. Nah, dalam pemikiran filsafat terjadi dialektika itu. Saya ingin mengatakan ke teman-teman gini, tidak ada pengetahuan itu yang berkembang tanpa kritik. Ibnu Sina itu, dia punya pengetahuan konsep peripatetik karena dia mengkritik dari kelemahan yang ada dalam Al-Farabi dan Al-Kindi, yang lebih teolog, Al-Kindi itu. Dia mengembangkannya. Okay. Ibnu Sina tidak mungkin, Surawardi tidak mungkin akan lahir kalau dia tidak melakukan kritik terhadap pandangannya Ibnu. Oke. Dan mula sadra demikian, tidak akan ada yang namanya mazhab hikmah mutaliyah kalau tidak pernah ada kritik terhadap peripatetik maupun ilumina. Jadi pengetahuan itu berkembang karena ada kritik. Jadi kalau Anda berilmu, Anda anti kritik, itu Anda melawan kodratnya ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu luas, dia berkembang. Cara dia berkembang adalah modus operandinya adalah melalui kritik. Nah, antitesa ini peripatetik. Apa tesisnya peripatetik? Sekarang pertanyaannya itu. Peripatetik itu bilang begini. Yang namanya pengetahuan itu dibangun berdasarkan definisi. Definisi itu harus clear. Oke? Dan saya setuju memang, ya. Ada yang disebut definisi, takrif. Biar gua Arab dikit biar kelihatan ustadz gitu. Biar kelihatan santuy gitu. Nah, definisi. Jadi pengetahuan yang adekuat, kata Ibnu Sina, gitu ya, adalah pengetahuan yang dibangun atas dasar sebuah definisi yang clear dan jelas. Oke? Dari definisi itulah kemudian kita buat bangunan yang disebut dengan silogisme, deduktif. Oke? Contoh misalnya. Ya kalau lu mau tahu pengetahuan tentang manusia itu, lo harus kemudian berdefinisikan itu apa itu manusia, siapa itu manusia. Oke? Oh, manusia adalah hewan rasional, adalah hewan yang rasional, berakal gitu kan. Nah, kata rasional ini adalah diferensial dari summa genusnya yaitu hewan. Oh, berarti esensi dari manusia adalah rasional. Dan itu yang membedakan secara distintif manusia dengan kerbau, dengan ayam. Oke? Bukan karena kakinya, bukan karena suaranya, bukan karena makanan konsumsinya, tetapi karena rasionali. Dari situlah kemudian kita turunkan. Kita buat premis silogisme. Oke? Manusia adalah hewan berakal. Gitu ya? Oke. Nama kamu siapa? Siapa? Yuli. Dwi. Oke. Dwi ya. Dwi adalah maka kesimpulannya Dwi adalah Oke. Maka kesimpulannya Dwi adalah hewan Ini yang disebut kemudian middle term. Manusia adalah hewan berakal. Yang disebut middle term ini berakal. Berakal diferensial, hewan middle term. Jadi gini ya, dalam silogisme, saya ulangi tulisan saya biar nggak ngaco.
manusia adalah hewan rasional, gitu aja ya. Rasional ini diferensia. Diferensia itu pembeda paling mendasar, yang paling membedakan. Oke. Hewan ini disebut middle term atau haddul wasat. Oke ya. Nah, manusia disebut subjeknya. Oke. Nah, manusia adalah ini kopula. Manusia adalah hewan rasional. Oke. Dwi adalah apa? Manusia. Oke. Sekarang pertanyaan saya, maka kesimpulannya Dwi adalah hewan berakal atau rasio. Oke. Kita menyimpulkan bahwa Dwi adalah hewan rasional karena Dwi adalah bagian dari Dwi adalah manusia adalah bagian daripada hewan. Gitu ya. Ini yang disebut yang pertama adalah genus. Genusnya ini adalah diferensiasi. Seandainya waliullah, seandainya guru saya ini datang ya, pakarnya ini Mula Sadra, jadi ahli beliau. Nah, jadi kesimpulannya Dwi itu adalah hewan rasional karena berdasarkan deduktif, berdasarkan teori definisi tentang manusia. Itulah gaya berfilsafatnya, epistemologinya, peripatetik Ibnu Sina. Jadi lu punya pengetahuan, dasarnya harus berdasarkan definisi yang clear dan jelas. Kata Surawardi, salah lu itu. Ada kekurangan. Oke? Apa kata Surawardi? Nanti saya jelaskan kritik-kritik Surawardi. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan Ibnu Sina. Lalu Surawardi sebagai antitesa, Surawardi kemudian taruh mana? Oke. Nah, ilmu natif di mana bedanya dengan misalnya Surawardi? Di mana bedanya? Dengan Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina, kata Surawardi, pengetahuan yang berdasarkan definisi adalah pengetahuan yang tidak begitu kuat. Kenapa katanya? Karena lu mengetahui sesuatu itu pakai media, wasilah, nggak langsung. Gitu loh. Oke? Contoh. Saya pukul kamu, tadi sakit apa enggak? Sakit, oke. Atau contoh lain. Gue misalnya minum secangkir kopi, oke? Kopinya gimana? Pahit apa enggak? Gue bisa ngerasain pahit enggaknya itu langsung kan? Karena saya yang minum, gitu ya. Tapi saya ceritakan, kopinya ini pahit. Itu kan konsep tentang tapi kamu merasakan langsung enggak pahitnya kayak gimana? Kayak mana gitu? Enggak kan? Nah, itulah kelemahan daripada teori definisi. Udahlah kata Surari, udah deh. Itu lu, harus belajar dulu deh sama gue. Kira-kira gitu ya. Bahwa teori itu ada kelemahan karena dia tidak berdasarkan realitas pada dirinya. Tentang sesuatu. Oke? Nah, inilah kemudian lahirlah mazhab yang disebut mazhab Illuminati atau Hikmatul Isyraq. Oke. Nah, terakhir kemudian ada ini datang kemudian belakangan Mula Sadra. Nah, Mula Sadra, saya nggak enak ada pakar Mula Sadra di sini, tapi saya hanya sedikit menyinggung aja ya. Oke. Nah, Mula Sadra kemudian mengatakan bahwa apa yang ada di peripatetik Ibnu Sina di Surawardi itu tidak cukup. Ada satu lagi, ada dua lagi kata dia. Itu juga harus diambil dari namanya konsep Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Oke? Tentang tasawuf itu. Oke? Yang kemudian
juga dengan teologi. Nah, jadi Mullah Sadra ini orang yang agak ambisius gitu ya. Semuanya ingin direngkuh, gitu ya. Serakah, tapi serakah baik ya, pengetahuan dia. Semuanya dia ingin sintesiskan untuk apa? Lahirlah sebuah mazhab baru yang membedakan dengan Ibnu Sina dan Surawardi yang kita sebut dengan hikmah muta'ah. Di mana perbedaan hikmah muta'aliyah? Perbedaannya adalah dia punya konsep yang sangat menarik menurut saya, yaitu yang disebut dengan gerak transubstansial, harokatul jauhariyah. Jadi harokatul jauhariyah gini, gue ini bisa menjadi lebih baik kualitas gue. Yang berubah itu bukan hanya fisik gue, bukan umur gue, tetapi kualitas jiwa gue. Jadi kualitas itu bisa bergerak, bisa tumbuh. Ya, itu substansinya. Bukan hanya pikirannya. Kalau Ibnu Sina dan Surawardi, itu kan Ibnu Sina lah misalnya, peripatetik, itu kan yang hanya bisa itu nggak bisa berkembang. Karena itu bersifatnya bukan substansi, tapi esensi, konsep esensial. Gitu ya, oke. Nangkep nggak sampai sini? Agak kecepatan saya jelasin. Kecepatan ya? Oke, gue pelanin deh. Pelan-pelan ya, oke. Saya ulangi ya. Gini. Ibnu Sina itu peripatetik. Prinsipnya dia memperoleh pengetahuan berdasarkan logika dan rasional. Oke. Karena berdasarkan logika dan rasional, maka pengetahuan itu konseptual. Okay. Karena dia pengetahuannya konseptual, maka pengetahuannya berarti berjarak dan tidak secara tidak immediately, tidak directly. Okay. Karena tidak langsung, maka kita tidak bisa menangkap realitas pengetahuan itu apa adanya. Okay. Sama kayak tadi saya kasih contoh, misalnya saya cerita, oh ini buah jeruk manis banget. Manis itu konsep yang saya ceritakan ke Anda yang sedang mendengar. Tetapi Anda belum bisa merasakan langsung realitas manis jeruk yang saya pegang. Ngerti ya? Oke. Sementara Surawardi ilmu nasi, dia sebaliknya. Yang membedakan adalah dia menangkap pengetahuan itu tidak berdasarkan konsep, definisi, tapi berdasarkan mengalami langsung. Dia melebur, bersetubuh dengan realitas pengetahuan itu, yang disebut zauq. Itu ya, pengalaman self knowledge, self awareness, kesadaran diri dan pengetahuan di diri. Dia tangkap langsung, dari situlah yang disebut dengan pengetahuan yang sesungguhnya. Maka disitulah yang membedakan antara Surawardi dengan Ibnu Sina. Oke. Contoh pengalaman langsung apa? Ya tadi, kamu kalau ada yang pernah keselio di sini, keselio? Ya, bagian tubuhnya. Ada yang pernah sakit nggak? Pasti pernah kan? Oke. Ketika Anda sakit, Anda merasakan langsung nggak? Apakah Anda bisa Anda analisa dulu? Oh, sakit gue gimana enaknya ya? Enggak kan? Tapi itu langsung. Tapi Anda cerita ke saudara, ke teman, atau ke orang tua, ketika ke rumah Anda, bertemu Anda, bilang, gue lagi nggak enak badan. Teman Anda hanya tahu konsep tentang nggak enak tapi dia merasakan langsung nggak enak badan kamu? Nggak. Itulah yang membedakan antara Surawardi dengan Ibnu Sina. Surawardi, gue pengetahuan gue langsung realitasnya. Ibnu Sina, lu kan konsep. Oke, ngerti ya? Kira-kira gitu ya. Antara yang mengalami dengan yang mendengar. Nangkap nggak sampai sini? Oke. Nah, sementara ada yang ketiga, yaitu Mullah Sadra. Nah, kalau Mullah Sadra, dia lain lagi. Dia bilang, dia setuju dengan Ibnu Sina. Dia juga setuju, bahkan dia dibantu oleh temuannya Surawardi melalui zauq itu, pengetahuan langsung itu ya. Dia setuju semua. Tetapi yang membedakan dia adalah dia mencoba merubah. Ya. Kalau Surawardi ada konsep namanya nur, cahaya, Mullah Sadra merubah dengan istilahnya wujud. Oke? Nah, untuk lebih lanjutnya besok nanti dengan Bang Fahru ya. Kira-kira gitu. Nah, saya hanya menjelaskan, kita fokus ke antitesa Surawardi. Oke? Selanjutnya. Nah, sekarang hikmatul ikstrak itu apa sih artinya?
Hikmah secara bahasa merupakan kebijaksanaan tertinggi, kearifan mendalam atau pengetahuan sejati tentang hakikat sesuatu. Jadi yang namanya hikmah itu istilah yang mengandaikan sebuah penghayatan yang sangat mendalam dan sangat eksistensial. Itu hikmah. Sangat hati-hati, sangat tinggi, sangat mendalam gitu ya. Itu adalah hikmah. Yang membedakan dengan misalnya berpikir. Berpikir itu, kalau hikmah itu benar-benar kontemplatif, penuh penghayatan. Itu hikmah. Oke. Sementara kalau refleksi berpikir itu kan dengan rasional, kedalaman tapi rasional. Gitu ya. Isyraq itu artinya terbit, bersinar, berseri-seri dan terang. Itu isyraq artinya ya. Nah, hikmatul isyraq adalah aliran filsafat yang menggabungkan pengetahuan diskursif rasional, ya itu tadi, diskursif rasional Aristotelianisme, mbahnya itu. Oke, gurunya Ibnu Sina, yang mengajar Ibnu Sina, peripatetik. Oke, nah kemudian dengan intuisi, ini kurang intuisi, zauq dalam memperoleh pengetahuan tertinggi. Jadi hikmatul isyraq itu apa? Hikmatul isyraq adalah aliran filsafat, cara pandang, paradigma filsafat yang mengandaikan bahwa mengetahui sesuatu itu adalah tidak cukup hanya dengan akal, tapi juga harus disertai dengan pengetahuan intuisi sumbernya untuk mencapai pengetahuan yang sesungguhnya. Yang disebut dalam bahasanya Surwani adalah nurul anwar, cahaya dari segala cahaya, ya intinya si Tuhan. Kira-kira gitu ya. Oke ya, nangkep nggak? Terus ini. Oke, itu yang disebut dengan hikmatul isyraq. Jadi hikmatul isyraq itu apa? Gampangnya gini, dia gabungan antara pengetahuan yang diperoleh berdasarkan akal rasional dengan pengetahuan berdasarkan intuisi untuk mendapatkan pengetahuan lebih tinggi dan hakiki. Gitu ya. Oke? Jadi kalau definisi pengetahuan menurut Ibnu Sina apa? Yaitu proses dari tahu menuju ketidaktahuan. Itulah pengetahuan. Kan beda kan? Dengan hikmatul isyraq. Gitu ya. Oke. Ya, hikmatul isyraq ini sebenarnya cocok buat kalian generasi sekarang. Generasi Gen Z ini. Kelemahan Gen Z ini kan terlalu menggunakan filsafatnya Ibnu Sina. Peripatetik. Oke. Lu tuh cemas, lu tuh mudah rapuh, tapi banyak gaya, tapi rapuh gitu ya. Berani habis itu menangis gitu ya, setelah tanpa pikir. Itu kan karena hanya berdasarkan kehendak-kehendak rasional. Oke. Tapi tidak pernah kemudian balik kepada knowing yourself. Kepada intuisi, kepada kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu butuh jarak, butuh keheningan. Gimana lu mau hening? Nggak ada waktu tanpa scrolling handphone. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi Surawardi nanti akan relate dengan kehidupan teknologi sekarang. Bagaimana kita membangun yang kita sebut kebenaran, kita sebut kebahagiaan, yang itu sebenarnya kita harus peroleh tanpa kebisingan, tapi melalui kesunyian, yaitu melalui kontemplasi. Oke ya? Oke. Ini agak sedikit. Oke, nah selanjutnya. Lalu konteks. Kalau dalam filsafat sains itu ada dua. Ya. Anda coba catat ya. Pengetahuan sains itu dilihat dari dua. Pengetahuan itu. Ya. Ada yang disebut dengan justifikasi. Ada yang disebut dengan context of discovery. Jadi ada konteks of Jadi ada konteks of justification, ada konteks of discovery. Konteks justifikasi begini. Anda menganalisa, memahami satu teks, satu pikiran orang, itu terlepas
konteks bagaimana gagasan itu muncul, gagasan itu ditulis. Oke? Yang penting apakah pendapatnya itu benar atau salah menurut Anda. Oke? Lu nggak mau tahu dia ngomong kayak gitu karena dia lagi sakit hati, dia lagi capek, atau nggak penting. Yang penting adalah ungkapan lu benar atau salah. Itu konteks of justification. Jadi yang diuji itu adalah isinya, argumentasinya, matannya. Contoh gini, ada tiba-tiba orang tahu-tahu, nah contoh misalnya, ada kasus terbaru, Anda tahu yang apa itu kemarin itu ditangkap itu, anaknya itu masih muda karena dia sebenarnya sedang berlayar gitu, ya hukuman mati gitu kan. Nah, konteks of justifikasi itu biasanya hakim yang tidak bijak itu akan konteks of justifikasi apa? Yang jelas bukti faktanya ada, gue nggak mau tahu lu sebenarnya terlibat, lu sebenarnya nggak sengaja, atau sebenarnya lu dipaksa, atau di bawah tekanan, atau gue nggak penting, yang jelas lu salah. Jadi hitam putih, sesuai fakta atau tidak. Kalau konteks of discovery, nggak cukup bahwa oke, dia tindakannya adalah tindakan narkoba, salah. Tapi dilihat juga pertimbangan-pertimbangan yang lah. Misalnya, oh dia narkoba karena broken home, karena terdesak ekonomi, karena lingkungan, karena dipaksa oleh lingkungan, karena diancam, dan seterusnya. Akhirnya itulah yang disebut kenapa dia menggunakan narkoba, misalnya, karena ada faktor-faktor yang tidak diinginkan tetapi memaksa dia menggunakan. Itu namanya konteks of discovery. Artinya apa? Tindakan gagasan itu nggak pernah jatuh dari langit begitu saja. Sehebat apapun, sebaik apapun seorang pemikir, seorang mufassir, seorang ulama, semua gagasannya selalu dibentuk dan dikonstitusi oleh konteks zamannya dan ideologinya. Oke ya? Kenapa Surawardi kemudian pandangannya agak sofistik, agak intuitif? Karena memang berdasarkan Surawardi itu orang-orang Iran, Persia, Zoroaster. Itu adalah tradisinya tradisi yang sangat mistik. Beda dengan Ibn Rushd di belahan dunia Andalusia Barat itu, gitu kan, yang agak cenderung rasio, gitu ya. Jadi lu kalau ngelihat pengetahuan, ngelihat pemikiran seseorang, itu jangan dianggap pemikiran itu suci, tidak ada. Semua pemikiran itu dibentuk oleh konteks. Setiap orang konteks lingkungan, buku bacaannya, sekolahnya, teman-temannya, ideologinya. Itu mempengaruhi cara dia memilih suatu pendapat dan argumen. Kalau tiap hari saya selama 4 tahun dengan kalian di kelas ini mengkaji Surawardi terus, Anda nggak akan pernah percaya filsuf yang lain. Anda akan sangat menjadi pembela Surawardi. Percaya dengan saya. Karena terus menerus diyakinkan. Karena ada konteks of discovery. Walaupun argumentasi Anda tentang Surawardi itu masuk akal dan kuat, tapi bagaimanapun kenapa pilihan Anda itu? Karena Anda dipengaruhi oleh konteks. Karena selama 4 tahun lingkungan Anda, ya kan, ada lingkungan yang memang paradigmanya, diskursnya adalah Surawardi, bukan Ibnu Sina, bukan Mullah Sadra, bukan Al-Farabi, bukan Ibnu Rushd, dan seterusnya. Oke? Nangkep ya? Oke. Nah, konteks of discovery yang saya mau ceritakan, kenapa hikmatul apa konteksnya hikmah muta'aliyah, hikmatul isyraq itu ditulis? Tuh, bentar ya. Nah, artinya saya mau bilang, hikmatul isyraq itu ditulis bukan semata-mata karena Surawardi mendapatkan wahyu kebenaran gitu, enggak. Karena ada konteks-konteksnya apa? Karena pada zaman itu semua pemikiran-pemikiran masyarakat, publik, diskurs itu dikuasai, didominasi oleh cara pandang pendekatannya peripatetik Ibnu Sina yang sangat rasional. Jadi pengaruh Ibnu Sina itu sangat besar. Ditambah lagi adalah ada Ibnu Rushd. Oke? Walaupun dia mengkritik Ibnu Sina, tetapi tetap justru dia lebih puritan lagi soal pembelaan terhadap Aristotelianisme. Akhirnya apa? Semua pengetahuan, kalau nggak peripatetik, nggak Aristotelianisme, dianggap bukan pengetahuan yang oke. Ngeri ya? Mau nggak mau, akhirnya jadi apa?
Apa? FOMO, fear of missing out, gitu kan? Jadi zaman itu banyak pemikir akhirnya FOMO. Kalau gue nggak ke peripapatik, dianggap nggak keren gue. Karena semua orang berbicaranya yang dianggap benar saat itu ada rezim kebenarannya, ada rezim peripatetik. Gitu ya. Oke. Nah, sementara satu itu. Kedua, ya. Kenapa Hikmatul Islam tulis di dimensi aspek spiritual, aspek ruhaniah, aspek batiniah tidak mendapatkan ruang yang cukup adil dan baik oleh para tradisi filsafat Oke. Dan yang ketiga, faktor kenapa Hikmatul Isyraq ini ditulis karena dorongan desakan dari sahabat-sahabat Surawardi sendiri. Artinya poinnya apa? Hikmatul Isyraq itu ditulis bukan semata-mata datang begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan gitu ya. Maka Hikmatul Islam itu datang adalah bentuk antitesa dan perlawanan terhadap rezim kebenaran rasional atau peripate. Gitu ya. Nangkep nggak? Nangkep nggak nih? Nangkep ya? Nggak usah banyak-banyak, sedikit padat tapi nangkep tuh lebih baik. Oke, kayak makola, kola wadalla. Sedikit tetapi menunjukkan. Daripada ngomong banyak 30 halaman tetapi nggak ada poinnya. Ya kan? Oke? Jadi kita bicara sedikit, next kita bisa diskusi lanjut. Yang penting Anda paham poin dasarnya. Oke? Nangkep ya? Oke. Nah, sekarang struktur pembahasannya. Struktur buku itu kayak mana ya strukturnya? Nah, secara umum Hikmatul Isyraq itu strukturnya itu hanya dua bagian dibagi. Bagian epistemologi logika dan bagian kedua bagian tentang metafisika atau nur, cahaya. Oke? Nah, iniannya ya. Bisa kelihatan nggak ya kalau saya ini? Nah, kira-kira ini Kismul awal fi dawabitul fikr. Jadi hukum-hukum pemikiran. Nah, itu lebih banyak berbicara tentang epistemologi lah. Logika, tentang kritik-kritik terhadap pandangan-pandangan peripatetik, ya, oke, kontradiksi dan lain sebagainya, oke. Nah, bab kedua ini Kismusani fi anwaril ilahi wa nurul anwar dan seterusnya. Jadi bab kedua pada aspek metafisika. Poin yang saya mau katakan apa? Surawardi ini menarik. Kalau Anda baca kitab-kitab filsuf lain klasik, baik Mula Sadra, Toba-Tobai, Asy-Syifa misalnya, Ibnu Sina, itu dimulai adalah kajiannya pada aspek ontologi dulu, metafisik dulu, baru epistemologi. Surawardi memulai pembahasan kitabnya, pemikirannya adalah berpijak dari epistemologi baru kemudian ke ontologi. Kayak gitu. Itu menarik loh. Kenapa? Karena artinya menunjukkan apa? Lu nggak usah ngomong sesuatu sebelum lu mengukur alat lu itu udah canggih atau belum. Oke? Anda nggak usah ngomong misal mengatakan bahwa gue sanggup lari maraton dari sini ke Monas misalnya. Yang harus diukur dulu adalah apakah kapasitas kesehatan Anda, kemampuan Anda itu mumpuni atau tidak. Oke? Nah, kesana kan berbicara sudah terlalu kejauhan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, Surawardi bicara, udah, jangan ngomong soal kebenaran dulu sebelum kita bicarakan dulu gimana caranya untuk menuju kebenaran yang tepat. Jadi metodenya dulu, gitu loh. Yang itu disebut epistemologi. Oke ya. Oke, ini struktur kitabnya pengetahuan. Kemudian, nah kita mulai agak serius ini ya. Aduh, mudah-mudahan kalian paham ya. Gue coba berusaha dengan yang mudah dicerna ya. Oke. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke inti persoalan
pandangan Surawardi. Surawardi itu membangun filsafatnya itu dengan cara apa? Dia membereskan, mengkritik habis-habisan dulu pandangan dan kelemahan daripada Peripateh. Tadi kan saya bilang, Ibnu Sina, pokoknya Aristotelianisme, semua mendasarkan pengetahuan harus didasarkan sebuah definisi. Dengan formulanya adalah tadi, definisi adalah antara genus, diferensia. Oke? Dan yang didefinisikan. Oke ya? Itulah yang disebut esensialis. Esensialis itu karena Aristoteles berbicara, tahu esensi nggak? Tahu nggak? Esensi manusia apa? Rasional itu tadi. Esensi kursi apa? Apa bedanya kursi sama meja? Apa bedanya kursi sama meja? How you can define? Kursi esensinya adalah fungsinya yang dilihat untuk duduk. Meja untuk menulis dan lain sebagainya. Yang jelas bukan untuk duduk. Itulah yang membedakan. Nah, esensi kursi dengan esensi meja adalah berbeda, tidak akan ketemu. Oke? Nah, itu yang disebut esensi. Nah, definisi semacam ini, kata Surawardi, itu punya problem. Problem pertama, formula dalam membangun sebuah definisi problematis dan tidak begitu kuat. Kenapa? Misal, kita mendefinisikan X. Misalnya X ya. Oh, gitu ya. Oke. Kita mau definisikan ini X. Oke, kita definisikan X. Kata Surawardi. Pertanyaannya adalah, dari mana lu tahu kemudian X ini diferensianya adalah X1 misalnya. Gitu loh. X adalah misalnya X1. Atau Y. X adalah Y misalnya. Pertanyaannya, kata Surawardi, lu tahu cos X itu, realitas X itu dari mana? Dan tahu Y dari mana? Dan kaitannya antara X berkaitan dengan Y itu dari mana? Kan sama-sama semuanya berdasarkan spekula. Artinya nggak jelas, bro. Rapuh. Benar nggak sih? Karena lu berangkat dari sesuatu, misalnya tadi ya, contohnya, manusia, ini yang paling populer contoh. Manusia adalah apa? Hewan rasional. Oke. Manusia. Oke, satu konsep. Hewan, satu konsep. Rasional, satu konsep. Lu bagaimana tahu tentang hakikat manusia? Sementara belum lu tahu hakikatnya, lu udah kait-kaitkan dengan konsep Sementara hewan sendiri lu tahu dari mana realitasnya. Terus lu kaitkan lagi dengan rasio. Artinya apa? Baik kemudian konsep manusia, konsep hewan maupun rasionalitas, semuanya itu adalah konsep-konsep yang sebenarnya lu sendiri belum tahu-tahu banget. Belum pasti, tapi lu kait-kaitkan. Bagaimana lu bisa pertanggungjawabkan? Benar gak sih? Itu satu. Kritik daripada Surawardi. Yang kedua, kritik Surawardi. Bukan hanya dari sisi logika, dari semantik. Semantik itu tahu, aspek semantik. Bahasa, kebahasaan. Okay. Surawardi juga mengkritik definisi esensial paripatik berdasarkan signifikansi dalalah, makna al-makna atau ungkapan kata al-lafaz dalam sebuah struktur definisi yang dibangun. Apa itu X? Bagi paripatik adalah semua genus plus diferensia yang saya bilang tadi. Saya mau jelaskan gini. Ini yang kedua agak lebih mudah menjelaskannya. Secara semantik itu juga problematis, kata Surawardi. Manusia adalah hewan yang berakal. Kata manusia adalah hewan, sebenarnya yang berakal, sebenarnya berakal di sini bukan menunjukkan bahwa manusia itu pada dirinya yang hakiki berakal.
Tapi itu hanya menjelaskan, mengindikasikan bahwa manusia adalah akal adalah bagian daripada esensi manusia. Tapi nggak mendapat ide tentang al-insaniyah, kemanusiaan itu sendiri. Gua hanya dapat bagian komponen terkecil dari unsur manusia, yaitu Tapi manusia sebagaimana manusia ditangkap nggak dengan definisi itu? Enggak. Karena melalui Maka kedua, secara semantik, bahwa manusia adalah bahwa berakal itu hanya menunjukkan bukan kepada manusia sebenarnya. Jadi kata rasional ini tidak merujuk kepada manusia, kata Surawardi. Dia hanya merujuk kepada genus, yaitu bahwa rasionalitas adalah salah satu jenis daripada bukan jenis, kelas, sorry. Salah satu kelas daripada udah pada belajar mantik kan? Agak-agak nyambung kan? Benar nggak? Tapi bukan menunjukkan tentang hakikat manusia. Tapi bagian daripada kelas Artinya kan manusia belum terjawab. Jangan kepedean lo Ibnu Sina, kira-kira gitu ya. Aristoteles. Ada problem di sini. Nah, itu secara nangkap ya sampai sini ya. Artinya, setelah dari situ lalu bagaimana? Kata Surawardi. Oke, gue udah tunjukin ya kelemahan dan problem-problem lu ini. Sekarang gue akan tunjukin gimana yang benar, kira-kira gitu. Gimana nih caranya? Oke. Kemudian ini prinsipnya gini gampangnya. Biar ada tanya jawab ya, karena waktu ya. Saya singkat aja ya poinnya ya. Poinnya gini. Jadi teori iluminasi tentang definisi itu bagaimana pada akhirnya? Definisi dibangun atas prinsip eksperiensial yang didasarkan kesadaran langsung atas sesuatu yang real, yaitu cahaya. Jadi gini. Modus operandi, cara kerja filsafat iluminasi adalah watak karakternya adalah dia mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan self-awareness, self-knowledge, and intuition. Kesadaran diri dan pengetahuan di metodenya kayak gimana? Nanti saya jelasin. Saya ingin menekankan dulu, lalu bagaimana pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar ada pengetahuan yang Anda tangkap langsung, tanpa perantara. Itulah realitas pengetahuan. Bukan dengan definisi yang punya dua kelemahan tadi. Baik secara logika maupun secara semantik. Contohnya gimana? Ya itu tadi. Kamu kalau lapar mikir dulu nggak? Gue lapar jam berapa ya enaknya ya? Enggak kan? Enggak kan? Anda pernah merekayasa rasa lapar? Pernah nggak? Ketika lapar kan spontan kan? Tiba-tiba aja kan? Pertanyaan saya, ketika Anda merasakan lapar, itu realitas lapar, itu total nggak Anda tangkap? Anda alami. Benar nggak? Total kan? Itulah analoginya seperti pengetahuan melalui intuisi, melalui pengetahuan kehadiran langsung zauq. Tapi ketika Anda ceritakan, makan yuk, gue lapar banget nih. Kata-kata gue lapar banget nih, itu kita yang mendengarkan, kita bisa merasakan realitas laparnya itu nggak? Kecuali konsep. Artinya apa? Tidak utuh. Tidak ngerti ya? Nah itulah yang membedakan antara basis pondasi daripada mazhabnya Surawardi. Gitu ya. Jadi tapi Surawardi bukan berarti kemudian kedua, bukan berarti kemudian Surawardi tidak menggunakan demonstrasi, definisi, enggak. Dia nggak menolak logika. Aristoteles enggak. Justru Surawardi mengatakan bahwa middle term, dalam logika tadi ada middle term. Tahu middle term? Haddul wasat. Anda harus paham dulu ini. Ada istilah middle term. Kan tadi gini ya, manusia adalah hewan rasional. Hewan, selain fungsinya sebagai genus,
Dia juga sebagai middle term. Kenapa? Karena hewan inilah yang bisa diturunkan sebagai premis minor. Contoh, Anda punya kucing nggak di rumah? Ada yang punya hewan peliharaan? Kamu apa? Kucing. Namanya siapa? Kucing nakal. Kalau saya buat, ya, coba. Kucing nakal adalah hewan. Maka kesimpulannya, kucing nakal adalah hewan rasio. Benar salah? Benar salah? Benar salah? Di mana letak salahnya? Karena kucing nakal ini bukan nama bagian daripada kelasnya hewan. Manusia bukan. Tetapi maka nggak masuk. Itulah yang disebut middle term. Jadi membuat definisi harus sesuai dengan ada middle term. Nah, realitas melalui intuisi itu untuk mendapatkan yang disebut dengan middle term. Dari middle term inilah baru dibangun sebuah proposisi, definisi, dan silogis. Jadi Surawardi bedanya dengan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina langsung ke definisi, gitu ya, minal maklum ilal majhul, dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui melalui silogisme, definisi. Kalau Surawardi, enggak, gue melalui pengalaman batin dulu. Kebenaran itu, realitas itu, baru setelah gue dapat, gue tahu realitas itu, pengetahuan itu, baru gue menggunakan yang namanya silogisme. Ngerti nggak? Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya, Anda punya mengalami yang namanya apa? Ya, laduni misalnya. Anda mengalami kontemplasi, tiba-tiba Anda mengetahui sesuatu, gitu ya. Nah, sesuatu keyakinan itu Anda bikin jadiin premis mayor. Dia menjadi middle term. Nah, semua yang masuk kategori itu bisa menjadi pengetahuan baru, kesimpulan ngerti nggak? Gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi setelah dia dapat realitas berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman personal, kemudian realitas pengalaman pengetahuan itu, kemudian baru dia buktikan, dia gunakan dengan menggunakan silogisme ala Aristotelianisme. Gitu ya? Oke, itu poinnya. Selanjutnya. Ini nggak enak nih kalau saya banyakkan ngoceh. Kita mesti diskusi. Nah, oke. Saya mau sedikit jelaskan tentang epistemologinya. Tadi kan ditanya, terus gimana caranya? Kayak mana caranya? Biar kita bisa melakukan metodenya kayak gimana sih? Teknisnya gitu ya. Juknisnya kayak gimana gitu loh. Juknis, biar gue paham cara memperoleh realitas pengetahuan intuitif itu. Kata Suwardi itu ada 4 cara. Pertama yang itu tahapan persiapan. Persiapan apa? Persiapan itu lu harus melakukan yang namanya uzlah. Kholwat. Berkontemplasi, bermeditasi selama 40 hari. Dan lu menghilangi segala hal kenikmatan dunia. Artinya apa? Lu diminta untuk membersihkan diri dan spiritualitas. Gitu ya? Tahap selanjutnya kemudian disebut tahap iluminasi. Pada tahap itu lu kemudian meminta dan berharap saat itulah kemudian cahaya kebenaran masuk ke diri Anda. Oke? Di situ itulah cahaya kebenaran. Setelah cahaya itu banyak, itu yang disebut realitas pengetahuan. Maka masuk tahap ketiga, yaitu konstruksi. Dari situlah baru kemudian Anda mulai, setelah apa yang Anda alami, Anda ketahui, Anda bangun premis-premisnya menjadi silogisme untuk menurunkan sebuah pengetahuan atau kesimpulan Oke? Baru tahap terakhir adalah dengan mengungkapkan atau Anda tulis. Nangkap sampai sini ya, secara singkat ya. Jadi, itu juknisnya. Ya. Juknis bagaimana metodologi cara kita, cara israk itu cara kita memperoleh pengetahuan intuitif. Itu ya. Nah, artinya apa? Poinnya saya mau mengatakan bahwa hikmatul israk adalah karya yang diperoleh berdasarkan
perjalanan spiritual seorang Suraward. Artinya hikmatul itu adalah tahapan paling akhir karena sudah dibukukan dan tuliskan. Artinya apa? Tahapan sebelumnya sudah dilalui oleh Suraward, yaitu melalui uzlah, kholwat 40 hari, melalui hal kenikmatan duniawi. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan cahaya ilahi gitu ya. Yang ketiga adalah kemudian mencoba membangun premis-premis apa yang sudah dialah. Dan yang terakhir adalah dituliskan. Maksudnya gimana? Lu jangan muter-muter hal. Gini maksudnya. Bahwa pandangan Surawari mengatakan bahwa pengetahuan yang paling kuat adalah berdasarkan pengalaman zauk intuisi itu adalah pengetahuan yang didapat Surawari berdasarkan tahapan tadi. Melakukan 3 tahapan yaitu pengalaman spiritual. Jadi Surawardi ini dapat inspirasi ini dari mana? Ada ceritanya. Itu diceritakan dalam bukunya. Lu tahu lucunya itu Surawardi itu mendapatkan inspirasi ini di dalam mimpi. Vision dreamnya itu adalah dia mimpi dengan siapa tahu nggak? Aristoteles. Iya betul, dengan Aristoteles. Dia mimpi ke Aristoteles, terus Surawardi nanya, gua nggak tahu di mimpi itu Aristoteles itu cemberut apa enggak sama Surawardi ya? Dan apa atau sebaliknya curiga? Ini masalahnya kan udah habis dikritik habis-habisan kan? Kata Aristoteles kan kayak songong lu junior. Dinda tahu siapa Abangda kan kira-kira gitu ya. Abangda ini pengaruh Abangda udah besar gitu ya. Abangda ini udah punya banyak pengikut kan gitu. Kader-kader Abangda udah banyak jadi ketum-ketum kan gitu ya. Bener nggak? Ya kan banyak jadi filsuf ya. Dinda ini anak muda. Surawardi itu meninggal umur 38 tahun. Lu bayangin coba. Tuaan gue kemana-mana. Bayangin coba. Lawan Aristoteles yang gurunya Ibnu Sina. Umurnya itu klasik. Tahu apa yang dikata? Terus kemudian Surawardi nanya ke Bangda ini. Bangda Aristoteles. Aku demen istilah itu. Bangda katanya. Ya Dinda. Ya. Bangda. Bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar. Dan bagaimana caranya mendapat pengetahuan yang benar. Apa kata Abangda? Dinda. Back to yourself. Knowledge. Kembali ke diri kamu. Maksud Bangda? Sudah. Dinda gak usah banyak cakap. Dinda. Kira-kira gitu ya. Nah, maksudnya apa? Dia menginspirasi bahwa pengetahuan itu datang di dalam self knowledge itu, intuitif itu, personal itu justru melalui mimpi dengan Abangda Aristoteles. Jadi mulai saat ini kita panggil Abangda Aristoteles. Oke? Dengan Dinda Surawar. Oke ya? Nangkep ya? Jadi itu poin yang disebut mazhab iluminasi. Sebenarnya gampang sih, nggak sulit. Oke, sebelum kita diskusi ya, maghrib berapa menit lagi? Kalau nggak ada diskusi, ini udah kayak masjid taklim. Gue ini bukan Dasat Latif, bukan Abdul Somad yang lu ajak tertawa, kemudian lu catat tanpa dipertanyakan gitu loh. Oke? Oke, nah. Apa? Nanya. Oke, silakan deh, tanya deh. Padahal saya mau sedikit jelasin tentang cahaya ini. Lanjut ya. Oke. Ini kebanyakan ngomongin Dinda Suraward dan Abangda Aristoteles kita. Oke, nah sekarang kita masuk ke metafisiknya. Surawardi itu punya istilah yang namanya itu adalah nur, cahaya, yang digunakan dalam filsafatnya. Pertanyaannya, kenapa cahaya yang digunakan oleh Surawardi? Bukan misalnya esensi, gitu ya. Bukan misalnya kuiditas, gitu ya. Tapi cahaya. Tahu apa alasan Surawardi? Ini, saya kutip di Hikmatul Islam. Pasal fi anna nura la yahtaju ila ta'rif. Yang namanya cahaya, konsep cahaya, realitas cahaya, entitas cahaya, dia tidak butuh definisi dan didefinisikan. Oke? Oke ya? Kenapa? In kana fil wujudi ma la yahtaju ila ta'rifihi wa syarhihi fahuwa zahir. Kalau seandainya dalam wujud
tidak membutuhkan yang namanya la yahtaju ma la yahtaju ila untuk perlu didefinisikan untuk dipahami dan dijelaskan, maka dia adalah zahir. Karena prinsip dasar definisi apa? Kanal mu'arrif labuda ayyakuna azhar minal mu'arraf. Santri dikit lah gue ya. Oke ya. Bahwa syarat definisi itu adalah subjek yang didefinisikan harus lebih jelas. Pendefinisi maksud saya. Subjek pendefinisi. Subjek pendefinisi harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Jangan persoalin tulisan gue ya, yang penting kebaca. Oke. Jadi pendefinisi yang mendefinisikan itu harus lebih jelas daripada yang didefinisi. Sekarang ada nggak yang lebih jelas dari cahaya? Kenapa? Karena cahaya itu nggak perlu konsep. Begitu yang nyebut cahaya langsung kita paham, self evidence. Dia benar pada diri, tidak perlu kita definisi. Itulah yang disebut dengan la yahtaju ila ta'. Karena dia self evident, dia badih, dia begitu jelas, dia tidak perlu lagi didefinisi. Manusia kenapa perlu didefinisikan? Karena dia nggak terlalu jelas realitas. Makanya butuh definisi. Tapi kalau cahaya apa definisinya? Cahaya adalah sesuatu yang menerangi. Menerangi adalah bagian dari cahaya. Apa? Ada nggak pasalnya? Ada nggak diferensianya? Ada nggak? Karena nggak ada, itulah digunakan oleh Surawardi istilah cahaya. Tuhan itu bisa didefinisikan nggak? Iya nggak? Nggak kan? Dia self evident. Wujud itu bisa didefinisikan nggak? Enggak. Wujud cahaya Tuhan itu nggak bisa didefinisikan. Sebenarnya dengan kata lain, Surawardi itu mau bilang, yang gue masuk Nurul Ala Anwar ini Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira gitu ya. Sebenarnya itu karena nggak bisa didefinisikan, gitu ya. Jadi itu Nurul Anwar. Oke, nangkep ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, syarat definisi itu kaidahnya adalah pendefinisi harus lebih jelas daripada yang didefinisi. Sesuatu yang tidak dapat didefinisikan maka tidak butuh definisi. Sesuatu yang tidak butuh definisi berarti dia sudah jelas dan sangat ya. Kanal mu'arraf azhar minal mu'arrif. Objek yang didefinisikan lebih jelas daripada subjek yang mendefinisi. Artinya kan lu kan songong. Gue yang lebih jelas dari lu mau definisikan gue. Kira-kira gitu ya. Kata mu'arraf yang didefinisi. Oke? Sekarang kita diskusi deh. Nanti saya kasih slide-nya. Ada yang mau nanya? Tadi? Ya silakan. Lu nyantai aja sama gue. Gue bukan abang dari Aristoteles. Gue ini sama kalian. Dinda. Ini dulu ya. Oke. Tadi Ya pegang aja. Pegang. Ya gimana? Tadi kan membahas terkait Surawardi. Tadi Surawardi kalau dari yang disampaikan Surawardi ini dia balik ke individu ya, personal. Tadi semacam ada 4 tadi terkait tahapan, misalnya persiapan, terus ada iluminasi, kontemplasi, konstruksi sama mengungkapkan dan tulisan. Nah, tapi kalau kita balik ke individu, sedangkan pengalaman individu itu kan beda-beda gitu. Misal gua ngeliat hewan, kucing, ada yang ngeliat itu anjing misalnya, atau ada yang ngeliat hewan lain gitu. Nah,
Jadi apa tolak ukur kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang gitu. Sedangkan yang melihat aja itu subjektif gitu loh. Maksudnya orang lain juga beda gitu. Apakah gua benar, lu benar, semua benar gitu. Nah gitu maksudnya. Keren, bagus pertanyaannya. Siapa namanya? Imam. Oke. Kalau apakah ini bagus pertanyaan, sangat radikal ya. Apakah dengan lu mengklaim Surawardi, Dinda Surawardi mengklaim gitu, ya Dinda kita itu, bahwa dengan penguasa langsung itu lebih adekuat, lebih meyakinkan dan lebih pasti, itu mengandaikan bahwa apapun yang Anda ucapkan tidak ada selisih pendapat dan orang menerima semua. Toh faktanya juga masih melahirkan perdebatan lagi dan melahirkan mazhab baru, yaitu misalnya Imam Mu'tazilah. Ya. Saya akan mengatakan tidak, pada akhirnya semua itu pada universitas itu sangat juga bergantung dengan kapasitas individunya. Oke, pengetahuannya, kesiapan jiwanya, spiritualitasnya. Jadi kalau orang yang kapasitas keilmuannya minim, tingkat spiritualitasnya biasa saja, ketika dia melakukan misalnya apa yang mendapat pengalaman spiritual, itu belum tentu pengalamannya itu lebih baik, gitu ya, dari misalnya yang lain atau sebaliknya, gitu ya. Satu. Kemudian kedua, itu bagaimana? Ya memang nggak ada kemudian tolak ukur yang pasti universal, nggak ada. Kita ini bukan Tuhan, Bu. Filosofi itu kan saya bilang, nggak ada yang namanya kemudian universal dan itu absolut. Absolutitas nggak ada. Tapi bahwa cara membangun ya epistemik kita memperoleh pengalaman keyakinan, di situ yang penting. Apakah argumentasi yang dibangun oleh Dinda Surawardi ini adalah kuat dan masuk akal atau lemah, lebih kuat Ibnu Sina? Itu saja. Tapi tidak bisa kemudian apa yang dilakukan oleh Surawardi kemudian menjadi parameter yang sifatnya universal dengan alasan karena itu pengalaman lah. Sufi, antara satu sufi dengan sufi yang lain, pengalamannya sama atau beda tafsirannya? Beda, tapi masing-masing mengalami spiritual nggak? Kata Al-Muhasibi berbeda dengan pengalaman As-Saraj. As-Saraj berbeda dengan pengalamannya misalnya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berbeda pengalaman dengan An-Nifari. An-Nifari berbeda dengan pengalamannya misalnya dengan siapa? Sufi Ibnu Arabi. Tapi masing-masing mengklaim nggak? Gue dapat bimbingan. Hah? Sama kan? Tapi dalam ekspresinya sama beda, bisa diterima semua sufi nggak? Masing-masing justru ada pengikutnya, ada yang menolak. Gitu ya. Tapi bahwa standar kita satu-satunya sebagai manusia adalah menguji dan merumuskan standar epistemik dan metodologinya secara logis dan ilmiah. Itu aja. Oke? Nangkep nggak jawaban saya? Anggap Mas, cuman masih agak bingung. Yang mana? Tadi kan nggak ada tolak ukur dari kebenaran gitu. Nah. Kecuali kita kan bukan Tuhan gitu. Iya. Lah kalau kita misalnya nggak bukan karena Tuhan, karena tidak ada kebenaran absolut gitu. Ya lanjut. Ya. Nah, gimana ya? Kayak mana ya? Ya, ini kan nggak ada kebenaran yang universal. Terus gimana kita membenarkan keadilan yang benar gitu? Keadilan yang? Iya. Misalnya diskriminasi. Gitu. Oke. Gimana kita mengatakan itu tuh apa ya? Nggak bisa diterima semua orang. Misal tadi contoh yang kapal laut tadi. Bisa jadi itu benar menurut orang di sana. Menurut hakim lah benar. Benar. Yeah. Tapi yang lain nggak menerima orang tuanya gitu. Yeah. Tapi orang tua minta kebenaran gitu. Sedang kebenaran yang dipinta oleh orang tua ini bisa dibenarkan oleh kebanyakan orang gitu. Nah, yang saya maksud dengan kebenaran yang universal, maksudnya yang beyond ya, melampaui yang partikularitas. Iya, gitu. Saya mengatakan tidak ada itu. What? Anda bicara etika pun banyak mazhabnya. Iya nggak sih? Ya kata Sunan Kalijaga, gue cari gue korupsi, gue nyolong, tapi buat rakyat itu sah.
kata aliran deontologi Kantian, enggak. Maling aja, Bu. Nggak ada alasan lu buat siapa. Ngerti nggak? Bayangin coba, etika aja punya banyak perspektif. Tergantung mazhab mana yang lu pilih. Tapi yang menjadi barometer menurut saya satu. Selama you merasa logik, you sepakat dengan epistemiknya itu, metodologinya itu, dan itu secara ilmiah menurut you sah, ya sudah. Kan perdebatan kita pada soal parameter metodologisnya, epistemik dan filosofisnya, argumentasinya. Tapi bukan pada kebenaran pada diri. Saya bisa menganalogikan kira-kira ginilah perdebatan kita ini. Ini saya ambil gambar apa ya? Gajah kayak gini enggak ya? Apa ya? Kuda lah, kambing apa ya? Ini ada kira-kira ada inilah. Ya, A. Ya. B. Ini buntutnya. C. Oke. A itu megang kakinya. Ini 3 A, B, C ini orang buta. Tiga-tiganya. Yang A megang kaki. Yang B megang tubuhnya. Yang C megang buntut. Ini gambar kuda apa kambing apa ya? Kuda lah ya misalnya. Karena kalau gue bilang gajah nggak masuk gitu ya. Apalah gitu loh. Kuda lah katakanlah ya. Kata yang megang buntut. Kuda itu bentuknya seperti tambang. Karena buntutnya bos yang dipegang. Bro. Oh enggak, kata si B. So tahu bego lu katanya. Ini seperti tembok, dinding. Karena yang pegang tubuhnya. Udah deh, lu berdua salah. Totally salah. Yang benar, dia seperti dia. Karena megang kaki. Pertanyaan gua, kira-kira tiga-tiganya ada yang salah nggak? Semuanya bagian dari hewan itu nggak? That's it kebenaran. Tapi kalau lu sepakat, karena lu sama-sama lebih tertarik megang kakinya, maka itu yang lu anggap benar nggak? Tapi kalau lu kebetulan megangnya buntut, sama-sama buntut, maka itu yang lu anggap benar. That's it, knowledge. Oke? Tapi prinsipnya pengetahuan itu maha luas, perlu terus pentingnya adalah kritik. Azan nih. Tadi kamu nanya apa? Nggak apa-apa, kita sedikit jadi orang Syiah, menunda, membuka. Ya, dia dulu ya. Kamu apa? Berarti pengetahuan yang didasarkan dengan konsep yang digagas oleh Surawardi ini berarti kan terbatas hanya untuk personal ya. Karena ketika akhirnya kita perlu mengungkapkan penyampaian itu juga kan sebetulnya yang disampaikan konsep, bukan ilmu huduri yang hakiki yang menurut Surawardi itu adalah ilmu yang paling. Ya, oke. Jadi ini karena waktu tadi ya, saya sudah di bawah itu ada penjelasan ilmu huduri. Jadi begini, seperti di awal saya bilang tadi, kalau saya gebuk kamu, kira rasa lapar, pahit, itu mengalami realitas langsung. Begitu kita ekspresikan, kita ucapkan, kita pikirkan, itu udah nggak lagi jadi huduri, diskursif, gitu loh. Nah, tetapi sediskursif yang kita diskursifkan, dia berangkat realitas pengetahuannya berdasarkan pengalaman langsung. Itu yang maksud Surawardi. Tidak, kalau Ibnu Sina kan seluruhnya totally berangkat awal dari spekulasi diskursif. Gitu ya. Nangkep nggak penjelasan saya? Kurang yang Ibnu Sinanya gimana? Yang kalau Ibnu Sina itu kan sama sekali nggak ada urusan dengan pengalaman intuitif, pengalaman langsung. Oke. Kalau yang Ibnu Sina kan nggak ada pengalaman langsung kan, dia langsung konseptual, diskursif semuanya, definisi. Ya misalnya mau tahu apa itu manusia, langsung definisi, analisa, gitu kan? Ya. Tanpa mengalami tentang kemanusiaan. Karena mungkin objeknya, ketika objeknya yang bisa dirasa oleh Ibnu Sina, misalkan rasa lapar, kan Ibnu Sina juga pasti merasa lapar sebagai manusia kan. Ketika menyampaikan itu kan pasti hasil dari yang ia rasakan, ilmu huduri yang menurut Surawardi. Jadi begini, yang huduri itu kan sebenarnya adalah ilmu langsung, bukan berarti dia
tanpa kemudian proses tahapan memperoleh secara huduri. Gitu ya. Analogi rasa lapar itu sebenarnya analogi yang paling sederhana aja untuk menganalogikan, menggambarkan bagaimana cara kerja ilmu huduri dengan ilmu husuli, ilmu diskursif itu tadi. Gitu loh. Jadi ketika Ibnu Sina bisa rasa lapar, ya dia lapar. Tetapi dia lebih menekankan bahwa dia definisikan tentang lapar itu apa. Gitu loh. Misal kalau objeknya di luar manusia ya, objeknya benda mati, meja. Meja tuh apakah bisa di ilmu huduri kan? Untuk kita mendefinisikan meja itu. Wah, keren banget pertanyaannya. Suka gua. Jadi gini, itu namanya barang-barang korporeal. Apakah benda korporeal itu bisa dihudurikan? Bisa dengan cara apa? Semua dalam filsafat Surawardi, semua meja, benda mati, benda hidup, semua itu punya dimensi cahaya. Yang membedakan adalah intensitas. Intensitas itu adalah mutu, kualitas cahayanya. Semakin rendah cahaya, semakin dia menjadi benda padat. Oke? Dan koneksi kita itu ada koneksi. Makanya dalam sistem filsafat Surawardi, ya, dan kedepannya Mullah Sadra dan Ibnu Arabi, koneksi hubungan kita dengan kendaraan kita, motor, mobil. Jangan hanya alam semesta, benda-benda korporeal material aja, itu mempunyai cahaya dia. Dia punya koneksi dengan diri kita. Gitu ya. Jadi bisa nggak dihuduri? Bisa dengan cara apa? Dengan kontrol, dengan hayati tentang kekursian. Tetapi karena cahaya terlalu rendah, sulit kita tangkap dia. Karena cahaya kita lebih tinggi. Gitu loh. Sifat kekursiannya itu bisa kita tangkap hanya lewat panca indera atau dengan konsep. Bisa kalau kita memisalkan tadi orang buta kan, orang buta megang kaki kuda, itu berarti kan sesuai indera dia yang. Saya gini, kamu pernah nggak ada kursi di depan view-nya indah gitu, atau nggak usah indah, pokoknya enak gitu ya, asri. Kamu duduk dan kamu menghayati duduk itu, bisa nggak? Bisa nggak kamu hayati? Nah, itu pengalaman langsung nggak dengan kursi itu? Bisa nggak? Nah, huduri kan? Pemaknaan kita terhadap duduk di kursi itu. Kalau pengalaman langsung dengan kuda gimana? Ya dengan menaiki kuda kan, Anda bisa menikmati kan menaiki kuda itu, ya kan? Ya. Mengimajinasikan itu berupa langsung. Kalau misalnya mengimajinasikan hal tadi diartikan sebagai pengalaman langsung atau huduri, bagaimana dengan Ibnu Sina mengkonsepsikannya itu juga di pikirannya? Apakah bisa dikatakan itu juga huduri di pikirannya? No, kalau udah masuk ke pikiran, spekulasi itu udah husuli. Dia tidak huduri. Nah, terus berarti apakah si Suhawardi ini bakalan mentok ketika ditanya tentang kematian? Karena dia kalau misalnya tadi prinsipnya akses kehadiran langsung pengalaman langsung, bagaimana? Kamu pernah dengar istilah orang mati suri nggak? Pernah nggak? Dan itu nyata ada nggak? Kalau Anda baca bukunya Abangda Komarudin Hidayat, Psikologi Kematian, itu dia cerita banyak. Itu pengalaman eksistensial. Langsung orang mati suri. Ada. Kalau Surawardi sendiri nggak pernah nggak bisa dia. Nggak bisa. Bukan hanya suri, gue juga nggak bisa. Dan jangan. Iya. Maghrib, ya oke, ya. Kita sedikit jadi Syiah dulu ini karena banyak nanya. Kau terakhir apa? Terakhir ya? Terakhir ya. Suhrawadi tadi kan beliau, apakah kita bisa, tadi abang juga udah bilang kita semua punya cahaya tapi intensitasnya beda-beda. Ya, betul. Berarti kita semua bisa dimulai tadi dari berholwat, mensucikan, kita bersiap lah sampai nanti kita dapat huduri, terus kita sampai konstruksi, membentuk sampai nanti mengungkapkan. Jadi kalau ngeliat fenomena sekarang, kita lihat misal Mama Gufron. Apakah gimana, beliau Mama Gufron? Contohin dulu. Iya, kayak misal dia kan bilang, dia ngaku dia ini video call sama malaikat. Dia bilang bisa bahasa langit, bisa bahasa semut. Nah, bahasa jin misal, apakah itu bentuk, menurut abang itu apakah bentuk dia berkontemplasi dengan tadi dia al-isyraq tadi, dia mengalami itu apa gimana bang kira-kira menurut abang? Kalau peristiwa Mama Gufron ini bang?
Lu pertanyaan lu lebih sulit daripada pertanyaannya Surawadi ke Aristoteles. Jadi gini ya, soal-soal kayak gitu kan ini kadang-kadang ini manusia ini unik. Manusia ini adalah salah satu makhluk yang melampaui kapasitas kita sebagai manusia itu sendiri. Dia misterius. Hari ini dia orang yang baik, besok-besok tahu-tahu udah ikut demo bom bunuh diri. Ya, oke? Jadi manusia ini misterius, nggak bisa ditebak. Karena aspek terdalam dari manusia justru adalah kompleksitas dan kemisteriannya. Nah, karena dia unik, dia misteri, kasus fenomena Baba Gufron ini adalah bagian keunikan dari manusia yang sebenarnya bisa dilihat dari sisi, ya, kalau ngelihat dari pengalaman langsung, Anda ini kan dia yang mengalami langsung. Iya. Kita enggak. Karena kita tidak satu server dengan dia. Oke. Maka kita pakai definisi kita memahami perilaku dan ucapan Mama Gufron. Sehingga kita anggap menjadi aneh. Tapi kan enggak bagi pengikutnya. Yang satu server. Gitu ya. Jadi maksud saya itu tadi. Kebenaran pengetahuan itu tidak melulu pada soal benar salah pada ucapannya, tindakannya, tetapi dengan konteksnya. Anda ini hidup dengan dunia akademik yang rasional. HMI lagi. Yang dikit-dikit yakin usaha sampai. Gitu ya. Jadi Anda mendengar hal yang Anda anggap dengan kapasitas Anda itu aneh, norak, bahkan kocak. Gitu ya. Yang menurut mereka pengikutnya bukan kocak. Itu ada banyak karomah di situ. Anda itu kalau baca cerita-cerita sufi, kalau Anda terlalu rasional, Anda ketawain kok. Gak usah sufi, agama sendiri itu perlu banyak ditertawakan sebenarnya. Gitu ya. Itu jawab saya. Oke? Oke ya. Terima kasih.